Bisa diambil lagi tadi oleh Igor, bahaya pemirsa. Igor di sana. Ya, dengan mengantisipasi counter ya. Lewat Berginio pemirsa. Igor. Apakah ada tarikan dari mantap. Waduh, ini dicoret. Ini maksudnya ini. Coret nama Bandung dan diganti dengan kata Malut, Gustavo Franca dinilai tidak menghormati hingga memicu kemarahan dan hujatan bobotoh. Ingat, hargai tim yang membesarkan kamu. Eksodus pemain terjadi pada awal musim 2025-2026 karena 5 pemain menyeberang ke Ternate. Selain Gustavo, ada Tyran Del Pino, Ciro Alves, David da Silva, dan Dimas Derajat yang juga ikut hengkang. Pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026, Malut United akan bertindak sebagai tamu. Dikatakan bek asal Brasil ini, dia senang karena bisa kembali hadir di hadapan bobotoh meski menjadi lawan. Bukan tekanan, saya merasa bangga dan juga merasa terhormat bermain di Bandung dan mendapatkan gelar juara. Seperti yang sebelumnya saya katakan ketika bermain di Ternate, Persib selalu ada di hati saya, ujar Gustavo Franca. Pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 6 Februari malam. Menurutnya kenangan indah selalu tertanam di ingatan, karena Bandung menjadi tempat dia meraih prestasi dengan dukungan dari supporter. Ini sudah seperti menjadi keluarga. Bandung adalah kota yang saya cintai. Bagi saya sebuah kebanggaan bisa berada di sini, jadi saya senang ada di sini, kata bek tengah 29 tahun itu. Di satu sisi, nama Gustavo Franca baru-baru ini menjadi perbincangan panas di kalangan bobotoh. Bukan karena prestasi, namun justru salah satu tingkahnya yang dianggap terkelaluan dan seperti menabuh jendarang perang. Niat awalnya bercanda, tapi yang terjadi malah jadi blunder sangat besar. Pada awalnya Gustavo melayani permintaan tanda tangan dari seorang bobotoh. Entah disengaja atau cuma sekedar iseng, logo Bandung yang terdapat di kaos bobotoh justru dicoret dan diganti dengan tulisan Malut. Dan seketika suasana pun berubah menjadi canggung dan panas. Bagi bobotoh, nama Bandung dan Persib bukan sekedar nama atau logo, akan tetapi soal harga diri dan identitas. Aksi dari Gustavo Franca ini bukan dianggap bercanda, justru dinilai tidak menghormati hingga memicu kemarahan dan hujatan. Di sepak bola, terutama di Bandung, simbol punya makna yang tidak bisa dianggap main-main. Persib kalahkan Malut United, balas dendam sempurna, kokohkan Persib di puncak klasemen. Persib Bandung tetap kukuh di puncak klasemen Super League 2025-2026 usai mengalahkan Malut United Jumat 6 Februari 2026. Tampil di Stadion GBLA, Persib langsung menyengat sejak menit awal. Beckham Putra di kanan dan Eliano Reinders di kiri jadi sarana menyerang. Pada menit ke-30, Robby Darwis terjatuh di kotak penalti setelah kakinya bersenggolan dengan Rido Syuhada. Namun, wasit Yuda Yamamoto tetap melanjutkan pertandingan. Setelah meninjau VAR, wasit Yamamoto akhirnya memutuskan penalti. Tom Hey yang menjadi algojo dengan tenang menembak bola ke sisi tengah atas, membuat Persib unggul 1-0 atas Malut United. Semenit berselang, Uli Lambaros terjatuh di kotak penalti. Kakinya bersentuhan dengan Gustavo Franca. Namun, Yamamoto dengan yakin memutuskan bukan penalti. Hingga babak pertama usai, tak ada gol tambahan tercipta. Pada babak kedua, kombinasi Berguinho, Jung, dan Baros sempat membahayakan gawang Malut pada menit ke-67. Sayangnya, sundulan Baros masih menyamping di sisi kiri gawang. Sadil Ramdhani yang baru masuk lantas membukukan namanya di papan skor pada menit ke-87. Memanfaatkan asis Berguinho, Sadil membobol gawang Malut lewat first touch. Hingga peluit panjang, tak ada gol tambahan tercipta. Dengan kemenangan 2-0 ini, tim berjulukan Pangeran Biru ini berhasil balas dendam dari kekalahan pada putaran pertama.
Ramon Tanque di antara cedera dan kabar dipinjamkan Persib Bandung. Keputusan ditentukan hari ini. Ramon Tanque mengalami cedera yang membuatnya absen dalam laga selanjutnya. Ia pun tak bisa dimainkan Persib Bandung versus Malut United FC di pekan ke-20 BRI Super League 2025-2026 pada Jumat 6 Februari 2026. Selain Ramon, Maung Bandung kini hanya bisa mengandalkan dua striker asing, Andrew Jung dan William Barros. Ramon tak ada di tim, dia tak fit. Pemain lainnya semuanya siap, kata Bojan Hodak. Seiring dengan bergabungnya Sergio Castel, penyerang Spanyol ke Maung Bandung, menimbulkan konsekuensi. Akibat dari kedatangan satu pemain asing, harus ada pemain asing lain yang dikorbankan, karena pemain asing Persib menjadi 12. Nama Ramon mencuat bahwa dia akan dipinjamkan ke tim Liga 1 lainnya karena Sergio Castel juga berposisi di lini depan. Namun, di satu sisi, Persib Bandung menegaskan bahwa Ramon benar-benar cedera. Cedera itu didapat di pekan 19 saat Persib bertanding melawan Persis Solo. Saat melawan Persis Solo, ada momen satu tackling kemudian Ramon terjatuh, terkena tulang rusuk, kata tim pelatih Persib Yaya Sunaria. Itu yang menyebabkan kakinya sedikit ada pembengkakan, tuturnya. Menarik ditunggu siapa pemain asing Persib yang akan di-loan, karena batas akhir pendaftaran pemain pada Jumat 6 Februari 2026. Dengan memperkuat lini serang, Persib Bandung resmi datangkan Sergio Castel dengan durasi kontrak hanya setengah musim. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Langkah strategis Persib dalam memperkuat tim terus berlanjut. Setelah membenahi sektor pertahanan, Persib kini resmi menambah daya gebor dengan merekrut penyerang asal Spanyol, Sergio Castel. Striker kelahiran Las Rosas 22 Februari 1995 ini didatangkan dari klub divisi 1 Siprus Apollon Limassol FC dan telah menyepakati kontrak kerjasama hingga akhir musim 2025-2026. Deputi CEO PT PBB Aditya Putra Herawan menjelaskan, perekrutan Castel merupakan rekomendasi langsung dari pelatih kepala Bojan Hodak. Kehadirannya diharapkan mampu menambah opsi sekaligus kedalaman skuad di lini depan yang akan menghadapi padatnya kompetisi domestik dan Asia. Wilujeng Sumping Sergio, Persib dan Bobotoh menyambut gembira kedatangan Anda di Bandung. Kami berharap Sergio dapat memberikan kontribusi maksimal selama setengah musim ke depan untuk membantu Persib mempertahankan gelar juara Super League dan melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League 2 2025-2026. Sebelum berlabuh di Bandung, Castel memiliki rekam jejak yang cukup panjang di sepak bola Eropa. Bersama Apollon Limassol, ia mencatatkan 11 penampilan dan mencetak 3 gol. Sebelumnya ia juga memperkuat Anorthosis Famagusta dengan torehan 12 gol dari 32 penampilan. Aditya berharap pengalaman bermain di berbagai liga Eropa tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi Persib baik di Super League maupun di AFC Champions League 2 2025-2026. Dengan karakter permainan yang matang dan pemahaman taktik yang baik, Sergio Castel diharapkan mampu beradaptasi cepat dan menjadi bagian penting dalam perjalanan Persib musim ini.